Alhamdulillahilladzi aqsam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah, walaupun hujan begitu lebat membasahi bumi, tetapi tidak membasahi semangat kita untuk pergi ke masjidnya, masjid Allah. Dan nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga, nikmat iman Islam yang melangkahkan kaki kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah ke masjid yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini, setiap langkah kaki yang ibu ayunkan, bapak ayunkan ke masjid, bapak langkahkan ke masjid yang kita cintai ini, menjadi amal ibadah hendaknya dan penuh keberkahan. Amin. Aminlah selepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk kajian kita hari ini, kita yaitu akan mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah dan keutamaannya. Jadi judul kajian awak sederhana saja gini Bapak, tetapi ada apa di balik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga menghadapi kematian saja orang susah kadang membacanya, Pak. Tahu? Kadang sulit membacanya. Jadi kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah nyatakan annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali huwa dianya, wal malaikah, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, Allah menegakkan keadilan untuknya. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan kecuali dianya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah maghrib hamba Allah yang berbahagia, kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang akan kita bawa waktu meninggal, ucapan yang akan kita bawa waktu meninggal. Tetapi betapa banyaknya manusia yang terhambat dengan ucapan ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sulit diucapkan, tetapi ruh dan jasad kita sulit untuk kita bawa secara zahir dan batin dengan selamat ketika menghadapi kematian. Maka Allah katakan dalam surat Al-Imran 102, Allah tegaskan supaya kita jangan lupa bahwa kita harus berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak lari dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dalam artian sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati alias meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita terangkan apa yang dikatakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid dari kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Apabila diucapkan oleh manusia, itu baik dikeluarkan dari lidah dan hati manusia, menjadi amal ibadah apabila diucapkan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Namun kita tahu betapa banyaknya kalimat ini yang diucapkan oleh orang, tetapi hakikatnya tidak tahu. Dan kita review waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sebelum dirangkaikan, sebelum ditanggakan sekalian dan burak, yang mengoperasi beliau adalah para malaikat, malaikat Jibril. Dibalah dadonya dengan tunjuk. Dengan apa dibaca? Dengan kalimat la ilaha illallah. Baan manusia, kalau awak nan dia soko, awak tunjuk pula, awak antaan ke batang pisang, tak letok di tangan tu dapat. Awak baca la ilaha illallah, awak antaan tu patah hampir lagi tangan tu, tak pakai lagi dia sakit. Tetapi malaikat Jibril kenapa? Dengan menunjuk kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beliau bisa membelah dada Rasulullah. Itu karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu orang yang ucapkan secara zahir, orang yang tak tahu artinya, beda cara, khasiat dan keutamaan dan kelebihannya. Kalau malaikat Jibril tahu dia makna kalimat la ilaha illallah, merasuk dalam hatinya, kulitnya hamparan ke betullah, tulangnya tiang ke betullah, ureknya kawek ke betullah, dirinya tagok bakak batullah, menyatu sekalian persendian. La adalah kalimat syariat, ilaha kalimat tarikat, ha illa kalimat hakikat, Allah kalimat makrifat. Jadi kalau tahu duduk-duduknya, insya Allah, dan awak amalkan kalimat syariat, tarikat, hakikat dan makrifat la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari, itu baru awak menyatu dalam tubuh awak, baru lidah koringan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kalau di dalam bahasa Arabnya la itu dinamakan la nafi, namanya Bapak. La itu artinya la yang menidakkan. Ilaha itu artinya sembahan, kasih awak menyembah. Illa istisna, pengecualian. Pengecualian. Allah adalah Allah, tempat sesembahan awak. Allah yang patut disembah. Tidak ada awak menuhankan harta. Artinya ketika la ilaha illallah tertanam di dalam jiwa awak, ketika itu ada panggilan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, ibarat bluetooth Pak Bu, langsung menyambung. Itu ada pengaruh la ilaha illallah dalam tubuh awak. Kalau lama itu, kalau biasa-biasa sedeknya, seketiklah pengaruhnya. Seketik pengaruh kontak connection internetnya. La ilaha illallah itu ketika orang azan, orang baca Quran, awak siap bergoyang-goyang main TikTok saja, goyang kepala saja. Atau orang sakit garaman, orang sakit, orang ketika meninggal, ketika menghadapi kesakitan, orang baca doa, awak siap angguk-angguk kedua saja. Maka ketika itu kalimat la nafi yang menidakkan, arti la menidakkan itu menidakkan berbuat kemungkaran. Sebelum awak masuk ilaha ke Tuhan awak tu, awak tanggan sifat nan buruk awak. Jangan dibawa sifat buruk, sombong dan takabur. Jangan dibawa sifat lobo.
Innallaha ala kulli muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai sifat sombong dan takabur. Gara-gara sombong kok manusia jatuh dari sejatuh-jatuhnya. Semasa di dunia, kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah itu, la itu meninggalkan sifat, menjauhkan sifat-sifat, tidak memakai sifat sombong, tidak memakai sifat takabur, tidak memakai sifat iri haja dangki. Kalau ada sifat iri dan dangki, tidak ada kalimat la yang pakai di dalam tubuhnya itu. Berjalan melenggok-lenggok, bantu orang kaya. Nampak orang lain, ketika berselisih jalan, tidak tersapu. Karena di dalam hatinya ada sifat tinggi dan sombong. Dan sifat tinggi dan sombong itu, ketika itu muazzim nafsihi namanya. Sifat Allah Ta'ala namanya ambil. La taf'al, jangan kamu perbuat seperti itu. La tastakbar, jangan kamu takabur dan sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini adalah membawa keberkahan kita, untuk pembuka kita, jalan kita menghadap Allah ketika kematian di tempat maqam mahmudah. Itu keutamaan Pak. Kenapa dasarnya diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man qala la ilaha illallah khalisatan dakhalatil jannah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas bersih, Allah masukkan dia ke dalam syurga.